SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang masih diberikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat ibadah, nikmat menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan juga bisa kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu, majelis yang mana para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena ridha dengan apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Dan inilah di antara majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang riba baik, yaitu tukar menukar komoditi ribawi atau 6 komoditi ribawi, yang mana para ulama menjelaskan di antara illahnya adalah yang pertama emas dan perak, itu karena sebagai alat tukar menukar atau mata uang, sedangkan 4 yang lainnya itu karena makanan pokok yang bisa disimpan. Dari ilah itu berarti bisa dikiaskan dengan hal yang lainnya, seperti ke rupiah, dolar, dan lain sebagainya. Dan juga apabila terjadi tukar menukar barang-barang komoditi ribawi tadi, apabila masih dalam satu jenis, maka disyaratkan 2 hal, yaitu yadan biyadin, sawaan bisawain, harus tunai kontan, dan yang kedua harus sama, baik itu jumlahnya atau beratnya atau takarannya sesuai dengan barangnya masing-masing. Tapi kalau beda jenis tapi masih dalam satu illah, syaratnya ada berapa? Ada 1, yaitu harus iyadan biyadin, seperti tukar menukar emas dengan uang, emas dengan perak. Ini berarti satu illah tapi beda jenis. Adapun apabila beda jenis dan beda ilah, dari uang ke beras misalkan, atau emas ke beras, atau ke kurma, karena ini sudah beda ilah, maka tidak ada syarat apapun. Boleh beli beras, bayarnya pakai rupiah, namun dibayar dengan cicil. Nah, kita lanjutkan pembahasan masalah ini, yaitu tentang riba baik ini. Maka tadi dijelaskan bahwa saya jual beli emas
apabila dengan menggunakan rupiah maka harus yadan biyadin, harus tunai. Ketika harus tunai berarti tidak boleh kredit, tidak boleh ada pembayaran DP. Lalu bagaimana kalau ada orang yang ingin menjual emas, tapi bayarnya nyicil karena saya mampunya sekian, pengen beli yang 1 gram, ukuran 1 gram, katakanlah yang harganya 1 juta, tapi bayarnya 100 ribu selama 10 hari atau 10 bulan sesuai dengan kesepakatan. Maka ini tidak diperbolehkan karena tadi disyaratkan kalau satu ilah harus kontan, harus tunai. Begitu pula kalau misalkan orang pengen nikah, misalkan mau nikah, di cincinnya itu mau diukir, entah itu inisial atau langsung nama, lalu pergi ke toko emas. Saya pengen beli emas, di situ ada nama calon istri saya. Nah, biasanya pembayarannya itu di depan, baik itu DP atau lunas. Tapi apakah emasnya langsung bisa dibawa? Ya tentu tidak bisa, karena tadi memang pesan nama, sehingga harus dibuat terlebih dahulu, entah sehari, 2 hari, baru diambil oleh orang yang pesan tadi. Nah, berarti di sini ada jeda waktunya, berarti tidak tunai, tidak kontan. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana caranya agar orang bisa beli emas yang ada ukiran namanya tadi, namun tidak melanggar syariat? Maka caranya, ketika dia pergi ke toko emas, bilang saya beli emas 5 gram misalkan, cincin 5 gram, dibayar tunai, lalu emasnya diambil di bawah. Setelah itu emasnya ditaruh lagi, ini saya pesan ukiran. Jadi tadi pertama itu beli emasnya sesuai dengan harga normal, lalu kemudian dibawa lagi ke tukang emasnya atau ke toko emasnya untuk diukirkan nama dengan biaya yang baru atau tambahan, hanya sebagai biaya ukiran tadi. Maka itu solusinya agar kita bisa beli emas namun dengan ukiran dan tidak melanggar syariat. Maka begitu pula dilarang jual beli emas lewat internet, di mana pembeli melakukan transaksi beli emas melalui website atau marketplace dan lain sebagainya, atau ya website yang Antam dan lain sebagainya. Ini berarti lewat internet, dan membayar tunai, ditransfer terlebih dahulu dengan fasilitas kartu kredit atau internet banking dan lain sebagainya. Dan setelah transaksi beli dilakukan pedagang mengirimkan emas yang dipesan kepada pembeli, yang tentunya akan diterima pembeli setelah beberapa waktu transaksi dilakukan. Maka ini juga dilarang. Maka bagaimana solusinya? Ya harus datang langsung atau COD. COD di sini nanti yang datang atau kurirnya itulah yang sebagai wakil, itu solusinya. Jadi kalau beli pakai online, entah itu WA, teman WA, tapi nggak bisa ketemu langsung, tapi agar diperbolehkan, ya maka penjualnya tadi itu mewakilkan barangnya tadi, emasnya tadi kepada kurir. Ini kamu sebagai wakil, nanti di sana kamu melakukan transaksi dengan pembeli. Jadi pembelinya tadi itu melakukan transaksi dengan kurir, menerima emas langsung dari kurir dan membayar langsung kepada kurir. Itu solusinya. Karena kalau antam pun sekarang ya masalahnya ada yang beli itu harus tidak kontan, meskipun yang resmi, meskipun datang
datang pun itu hanya bisa membayar saja. Kalau seperti itu tetap tidak diperbolehkan. Meskipun datang ke perusahaannya, kemudian beli, bayar, namun emasnya baru bisa diterima sehari atau 2 hari setelah pembayaran, maka itu juga tetap tidak diperbolehkan karena harus yadan biadin atau harus tunai. Nah, kemudian di sini disebutkan apakah ada riba baik yang diperbolehkan. Riba dalam jual beli yang diperbolehkan ada apa tidak? Karena kalau riba dain, riba karena utang piutang itu semuanya dilarang. Artinya meminjamkan yang 1 juta kemudian membayarnya 1.100.000, meskipun kedua belah pihak itu setuju, ridho, rela, bahkan mengatakan ikhlas, yang bayar pun tetap itu semuanya tidak diperbolehkan bagaimanapun keadaannya, kecuali keadaan terpaksa yang mengganggu nyawa, mengancam nyawa, karena harus segera berobat, tidak ada yang ngasih uang, ngasih pinjaman kecuali dengan riba, maka kita diperbolehkan pinjam tadi karena terpaksa. Tapi kalau tidak dalam keadaan terpaksa, saya nggak bisa jualan kalau nggak kredit motor, ya ini ya perlu ditinjau ulang ucapannya seperti ini, karena bisa jadi dia beli yang bekas, itu juga bisa beli di yang tidak kredit pun sebenarnya juga masih ada. Ini ada kalau riba dain itu mutlak tidak diperbolehkan kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Nah, adapun kalau riba baik, riba dalam jual beli ini masih ada sedikit rukhsah. Nanti dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan. Apabila ada hajat, tidak sampai dalam kondisi darurat. Jadi kondisi bedanya antara hajah dengan darurat. Kalau darurat tadi kan mengganggu nyawa, mengganggu harta, mengganggu akal, itu darurat. Tapi kalau hajahnya sekedar kebutuhan, ada kadang orang tidak terpenuhi kebutuhannya, itu tidak sampai berpengaruh pada nyawanya, namun dia ya butuh. Nah, sehingga kalau dalam keadaan butuh itu terkadang diperbolehkan. Sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Ibnu Arabi pernah mengatakan, idza nuhiya an syai'in bi'ainihi lam tu'athir fihi al-hajah wa idza kana li ma'nan fi ghairihi atharat fihi al-hajah. Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajah tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Kalau yang diharamkannya itu adalah zatnya, maka sekedar hajat, sekedar kebutuhan, maka tidak menjadikan haram atau tidak menjadikan boleh. Ya khamr pun yang zatnya adalah halal, yang zatnya adalah haram, maka sekedar butuh, saya pengen aja, maka itu tidak menjadikannya halal. Dan apabila diharamkan karena tujuan lain, bukan karena zatnya, maka hajah dapat mengubah hukum keharamannya. Jadi kalau keharamannya bukan karena zatnya. Contoh diantaranya, suatu yang dilarang adalah kita melihat wanita yang bukan mahram dalam berkomunikasi, tentu dengan melihat wajahnya. Kita hukum asalnya adalah kita suruh menundukkan pandangan. Maka akan tapi di sini larangannya bukan pada zatnya, akan tapi di situ adalah karena ya bisa berpotensi berbuat zina atau memandang dengan syahwat dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada hajah, ya karena kita jual beli, nggak mungkin kita jual beli yang menundukkan pandangan terus, misalkan kebetulan penjual warungnya perempuan, nah maka tidak mungkin kita menundukkan pandangan terus. Dan ini hajah, bukan sampai darurat, karena penjual lainnya masih ada, yang laki-laki misalkan itu masih ada.
Tapi karena ini hanya kebutuhan, kita butuh barang, maka hal tersebut menjadi diperbolehkan. Ibnu Taimiyah berkata, an-nahyu idza kana li saddid dzari'ah ubiha lil maslahatir rajihah. Sebuah larangan jika tujuannya untuk menutup celah keharaman yang lebih besar, maka dibolehkan bila terdapat maslahat yang kuat. Kalau ada maslahat yang kuat, ya ini secara umum sama contoh-contohnya dengan yang tadi, tapi ungkapan para ulama berbeda. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan ma hurrima lisaddid dzara'i fa innahu yubahu lil hajah. Sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman yang lebih besar dibolehkan apabila terdapat hajah, apabila terdapat kebutuhan. Seperti gharar pun yang asalnya dilarang, gharar itu dilarang karena berpotensi terjadinya perselisihan. Ya, berpotensi. Jadi kalau gharar itu memang lebih kepada wasilah, kepada yang diharamkan. Makanya ada gharar yang diperbolehkan selama ghararnya itu kecil dan juga manusia butuh, maka itu tidak diharamkan atau diperbolehkan. Karena tidak mungkin juga kita ya beli barang-barang yang dalam kemasan plastik, nggak tahu isinya. Lalu kita mengatakan kepada penjualnya, ini saya buka dulu. Padahal kalau beli jajan di Indomaret isinya gudeg, bungkusnya gudeg, isinya cuma sedikit. Ya. Ini saya mau ngecek dulu, isinya seberapa. Ini di sini memang ada gharar, tapi gharar yang diperbolehkan. Ya meskipun kemasannya gede, kadang ada berat bersihnya berapa gram. Meskipun ini berapa gram, nanti kita nggak bisa mengetahui berapa persen dari kemasannya tadi. Ini ada unsur ghararnya. Namun unsur ghararnya kecil, maka itu diperbolehkan karena ada hajah juga. Karena kalau harus dibuka nanti ya bisa tidak bisa dimakan nanti akhirnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan lakinna ma hurrima lidz-dzari'ah yajuzu lil hajati kal ariyah. Akan tapi sesuatu yang diharamkan untuk menutup celah keharaman dibolehkan bila terdapat hajah, seperti bai' araya. Bai' araya adalah di antara bentuk jual beli gharar yang tidak jelas. Dan juga ini termasuk jual beli kurma yang tidak diketahui berapa jumlahnya, yaitu menukar kurma kering yang dapat ditakar dengan kurma segar yang masih berada di pohon. Jadi bai' araya, ada orang pengen beli atau pengen makan kurma yang masih ada di pohon, rutop, pengen beli kurma basah, tapi dia nggak punya, dia punyanya kurma kering. Dan yang ada di pohon itu tidak dipanen terlebih dahulu, baru ditimbang atau ditakar, lalu kemudian ditukarkan, tidak. Tapi transaksinya itu ketika kurmanya masih berada di atas pohon. Nah, ini diperbolehkan berdasarkan riwayat dari Abu Haitsamah radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an bai'its thamar bit-thamar, an bai'its thamar bit-tamar. Wa rakhasa fil ariyati an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma yang di pohon dengan kurma kering. Akan tapi beliau memberikan rukhsah dalam bentuk araya, yaitu kurma kering ditukar dengan kurma yang ada di pohon dengan perkiraan untuk dimakan kurma di pohon oleh pembelinya yang miskin. Jadi di sini diperbolehkan dalam kondisi tertentu, ketika yang beli tadi itu pengen segera makan. Ini diperbolehkan. Karena pada dasarnya bai' araya, tadi jual beli kurma kering dengan basah atau yang masih ada di pohon tadi, itu termasuk riba bai'.
yaitu di mana penjual dan pembeli tidak dapat memastikan persamaan takaran antara kurma kering dengan kurma yang ada di pohon tadi. Kan syarat asalnya kurma karena termasuk komoditi ribawi harus mislan bimisrin, harus sama. Nah, kalau kurmanya itu masih ada di pohon, ya kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tapi karena pengen segera dimakan tadi, itu langsung diberikan akadnya dan itu diperbolehkan. Tapi dalam kasus bai' araya tidak dapat diketahui persamaan takarannya, maka ini termasuk riba fadl. Akan tapi bai' araya dibolehkan oleh Nabi SAW untuk hajat fakir miskin, untuk hajat ya, karena hanya untuk kebutuhan orang miskin yang menginginkan makan kurma segar yang masih ada di pohon. Keinginan fakir miskin tersebut belum sampai pada tahap darurat, karena cuma pengen makan kurma rutop saja. Padahal kalaupun orang miskin tadi itu tidak makan rutop, tidak mengancam nyawanya, dia masih punya kurma kering, itu pun juga bisa mengenyangkan. Tapi ya karena ingin makan kurma rutop, kurma yang masih ada di pohon tadi, dan itu diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau ada hajah maka itu diperbolehkan. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dicontohkan beberapa perdagangan yang termasuk riba bai'. Yang pertama di sini adalah hedging syariah atau biasa dikenal dengan transaksi lindung nilai. Apa yang dimaksud dengan transaksi lindung nilai ini atau hedging syariah? Dijelaskan oleh DSN melalui fatwa mereka. Yang dimaksud dengan hedging syariah di sini adalah yang berbentuk al-muawadhat lil aqd as-sarfi al-fawri fi al-mustaqbal, yaitu saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu atau pada saat transaksi. Jadi tukar menukar mata uang, misalkan rupiah dengan dolar, tukar menukarnya itu misalkan 3 bulan lagi, akan tetapi disepakati dengan harga hari ini. Harganya hari ini, tapi semuanya nanti ditukar menukarnya pada waktu yang disepakati. Contoh di sini, misal seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar dengan cara tidak tunai, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena khawatir nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan. Jadi kalau orang misalkan di Indonesia di sini pesan komputer dari Amerika dengan nilai kurs dolarnya saat ini itu katakanlah 15.000, namun dibayar lagi, tadi kulaannya komputernya dikirim terlebih dahulu, pembayarannya misalkan 3 bulan lagi. Karena tadi belinya di Amerika maka harganya dengan dolar, sedangkan yang di Indonesia punyanya rupiah. Sehingga kalau sekarang dirupiahkan yang tadi 1 dolar 15.000, nanti kalau 3 bulan lagi ada potensi misalkan dolar itu naik,
rupiah melemah menjadi 15.100 misalkan. Ya meskipun kalau selisihnya 100.000, kalau komputernya tadi banyak, maka nilainya itu seharusnya 100-an juta, tapi maka nanti dari 15.000 menjadi 15.300, pasti selisihnya akan menjadi banyak kalau dikonversikan ke rupiah. Maka untuk mengurangi resiko ini, nanti harganya itu menjadi naik, maka dilakukanlah sistem hedging syariah ini. Si pembeli tadi juga membeli dolar, padahal dia nggak punya uang karena beli komputer saja tadi uangnya nggak ada. Maka dia pun berjanji untuk membeli dolar nanti 3 bulan lagi, tadi juga sama dengan waktu pembayaran komputer, tapi ditentukan harganya sekarang, serah terimanya itu nanti 3 bulan lagi. Dengan transaksi ini, andai harga US dollar pada waktu pelunasan kewajiban naik, maka dia selamat dari kerugian akibat turunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena ia telah membuat transaksi pembelian dolar dengan tukar pada saat itu atau pada saat transaksi awal tadi. Dan sebaliknya, kalau dolar itu yang melemah, rupiah itu yang naik, ya berarti dia mendapatkan keuntungan. Dan ini diperbolehkan oleh DSN syariah. Dan di antara dalilnya, DSN MUI ini menggunakan dalil dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa idza tawa'ada ar-rajulani as-sarfa fala ba'sa an yashtari ar-rajulani al-fiddah thumma yukirraniha inda ahadihima hatta yatabaya'aha wa yasna'a biha ma syaa. Jika dua pihak saling berjanji, muwa'adah, tawa'ada, itu saling berjanji untuk melakukan transaksi saraf. Nanti saya janji tadi 3 bulan lagi akan membeli dolar tadi dengan rupiah, sebagaimana yang punya dolar juga berjanji akan menyerahkan dolar tersebut. Atau hal yang lainnya, janji untuk beli emas dengan perak, maka mereka boleh membeli perak kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut dan mempergunakannya sesuai dengan kehendak mereka. Jadi membeli tapi dengan menitipkan, ya, kita lakukan jual beli emas dan perak, atau kalau kita rupiahkan, saya pengen beli emas dengan bayar rupiah, tapi secara tidak langsung. Saya nanti akan beli emas, tapi emasnya saya titipkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah 3 bulan, saya uangnya sudah ada, nah baru nanti saya ambil emas tadi, saya bayar. Maka cara ini yang digunakan dalilnya oleh DSN. Namun di sini ditanggapi oleh Ustaz Irwandi Tirmidzi hafizahullah taala, pendalilan DSN terhadap fatwa nomor 96 tentang hedging syariah tadi kontradiksi dengan fatwa DSN lainnya, yaitu pada fatwa nomor 85 tentang janji pada transaksi keuangan. DSN menyatakan bahwa Imam Syafi'i berpendapat janji dalam transaksi keuangan tidak boleh mengikat. DSN mengatakan pendapat ulama yang menetapkan bahwa janji tidak wajib secara hukum, yaitu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dalam fatwa nomor 96 tadi tentang hedging syariah beralasan dengan perkataan Imam Syafi'i tentang bolehnya hedging yang dibuat dengan janji di lembaga keuangan. Padahal ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan bahwa janji yang dibuat lembaga keuangan bersifat wajib dan mengikat berdasarkan fatwa DSN nomor 85.
yang berbunyi janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Maka ini terdapat kontradiksi. Intinya adalah kalau janji, ya mungkin sering kita ulang dalam bermuamalah, itu janji adalah tidak boleh mengikat. Artinya dalam muamalah tidak wajib untuk dipenuhi. Justru kalau wajib dipenuhi itu menjadikan transaksi tersebut menjadi masalah. Tadi kalau misalkan punya emas, harganya 1 gramnya 1 juta, wah saya pengen beli, nanti tapi uangnya belum ada. Ya sudah, saya insya Allah besok kalau uangnya ada, saya ambil emas itu. Saya datang ke rumah untuk mengambilnya. Nah, ini masih sebatas janji. Kalau ini hanya sebatas janji yang tidak wajib ditepati, maka masih boleh karena belum ada transaksi. Tapi kalau mengatakan emas yang 1 gram itu saya beli, tapi saya titip dulu, nanti kalau uangnya sudah ada baru saya akan membayar. Kalau tadi ketika pesan tadi sudah janji yang sifatnya mengikat atau wajib untuk dibayar, maka itu sudah ada akadnya. Ketika itu sudah ada akad, berarti dia membeli emas tadi dengan cara tidak tunai. Nah, maka ini menjadi terlarang. Jadi kalau hanya sebatas janji tidak masalah sebenarnya. Nah, itulah yang diterapkan pada janji syariah tadi. Ketika yang membeli komputer tadi dari Amerika tadi, lalu kemudian janji untuk membeli dolar dengan rupiah, yang dolarnya itu nanti akan diserahkan 3 bulan, sedangkan harganya yang digunakan adalah harga saat transaksi, dan sifatnya janji tadi adalah mengikat, harus membayar tadi, maka itu yang menjadi tidak diperbolehkan. Bahkan ini bertolak belakang dengan fatwa DSN yang lainnya. Jadi antara satu fatwa dengan fatwa yang lainnya ada kontradiksi, meskipun sama-sama dari DSN-nya. Artinya mengambil fatwa dari Imam Syafi'i itu setengah-setengah atau kurang tepat dalam sisi pendalilannya. Dan juga dalil yang lain yang dibawakan oleh DSN adalah perkataan dari Ibnu Hazm rahimahullahu taala, wa tawa'udu fi bai'idz dzahabi bil-dzahabi aw bil-fiddati wa fi bai'il fiddati bil-fiddati wa fi sa'iril asnafil arba'ati ba'daha bi ba'din jaizun tabayya'a ba'da dzalika aw lam yatabayya'a li'anna tawa'uda laysa bai'an. Muwa'ada atau saling berjanji untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, atau jual beli emas dengan perak, atau jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi, hukumnya adalah boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena muawadah bukanlah jual beli. Ini juga dalil yang digunakan oleh DSN dari perkataan Ibnu Hazm. Lalu ditanggapi juga, DSN berdalil dengan perkataan Ibnu Hazm yang membolehkan janji yang tidak mengikat, dan janji jual beli mata uang tidak sama dengan transaksi jual beli. Berbeda hanya dengan hukum yang berlaku pada transaksi keuangan dan bisnis syariah yang menyatakan bahwa janji bersifat mengikat dan janji adalah transaksi. Dalam fatwa nomor 85, yaitu DSN, yang berbunyi janji atau wa'ad dalam transaksi keuangan bisnis syariah adalah mulzim dan wajib dipenuhi. Ada dalil yang digunakan itu janji yang tidak mengikat, tapi kesimpulan yang dibuat oleh DSN janjinya itu harus mengikat. Padahal sumber yang digunakan janjinya itu tidak boleh berjanji, tapi tidak boleh mengikat, bukan lazim. Namun penggunaan dalil tadi, penggunaan ucapan ulama seperti Ibnu Hazm tadi
tidak benar-benar diterapkan pada fatwa DSN. Selain itu, fatwa DSN tentang bolehnya hedging syariah ini yang bertolak dari pendapatnya yang membolehkan penukaran dua mata uang yang berbeda dengan cara tidak tunai, bertentangan dengan hasil ijtima' ulama seluruh dunia di bawah OKI tentang pasar modal yang berbunyi la yajuzu syar'an al-bai'ul ajilu lil umlat wa la yajuzul muwa'adah ala surfi fiha wa hadha bidalalatil kitab wa sunnah wal ijma'. Syariat tidak membolehkan jual beli mata uang secara tidak tunai dan tidak membolehkan janji atau wa'ad dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Jadi dalam artian di sini para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Ustadz Irwandi dalam kitab ini yang menanggapi fatwa DSN, mungkin kelihatannya ada malu ini kan Ustadz Irwandi hanya sendiri kok menanggapi fatwa DSN yang mana ini adalah ijma' para ulama atau kumpulan dari para ulama. Karena terkadang hukum asalnya atau kebanyakan kalau sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh jamaah minal ulama, sekelompok ulama, itu lebih mendekati kebenaran daripada yang satu. Itu umumnya. Sehingga ketika di Indonesia misalkan di antara yang mengoreksi fatwa DSN tadi adalah Ustadz Irwandi, sehingga pun juga ada malu ini kan cuma satu orang. Maka di sini pun Ustadz Irwandi juga menjelaskan bahwasanya tanggapan yang beliau sampaikan itu bukan murni dari beliau. Bahkan ulama-ulama yang lebih besar lagi, kumpulan ulama yang lebih besar lagi dari OKI dan juga bahkan dikeluarkan dalam fatwa Al-Mayair Asy'ariyah yang ini juga merupakan kelompok ulama-ulama tadi, mereka jumlahnya lebih banyak dan ternyata fatwa-fatwa mereka itu juga berbeda dengan fatwa ulama kita yang di DSN. Sehingga di sini beliau Ustadz Irwandi memberikan masukan semoga DSN mau merevisi kembali fatwa tentang hedging syariah ini sesuai dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Nah ini berkaitan dengan hedging syariah. Lalu kemudian contoh yang lainnya tentang riba baik adalah murabahah emas. Murabahah emas adalah salah satu bentuk jual beli emas dengan cara tidak tunai, yaitu seseorang atau seorang nasabah datang ke salah satu bank syariah mengungkapkan maksudnya untuk membeli emas batangan dengan berat sekian seraya membayar uang muka. Lalu bank membeli emas yang dimaksud dan dijadikan barang gadai yang dipegang oleh bank hingga angsuran lunas. Barulah emas diserahkan kepada nasabah. Bisa ya, hampir bank-bank syariah semuanya melayani pembelian emas atau murabahah emas, di mana nasabah ketika ingin membeli emas misalkan 1 gram tapi tidak langsung membayar secara tunai, tapi membelinya atau membayarnya dengan kredit, bayar DP terlebih dahulu atau uang muka. Lalu setelah uang muka dibayarkan, barulah bank mencarikan emas tersebut. Sehingga jelas bahwasanya murabahah emas antara nasabah dan bank syariah itu tidak tunai. Akad jual beli dan uang muka terjadi di depan, namun barang diserahkan setelah beberapa bulan ketika angsuran lunas dibayar. Maka ini menjadi riba baik. Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pada nomor 77 tahun 2010 yang berbunyi jual beli emas secara tidak tunai
baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh atau mubah atau jaiz selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Jadi ketika DSN MUI ini menjelaskan tentang illah, yaitu komoditi ribawi, emas dan perak itu sebagai mata uang, sebagai alat pembayaran. Sehingga ketika emas dan perak ini sudah tidak menjadi alat pembayaran, atau emas yang berupa perhiasan batangan yang tidak sebagai alat pembayaran, maka kaidahnya menurut DSN itu sudah keluar dari komoditi ribawi. Sehingga ketika jual beli emas tidak tunai, itu hukumnya menjadi diperbolehkan. Dan fatwa DSN ini memang merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim yang membolehkan menukar perhiasan emas dengan dinar. Dinar yaitu uang emas yang dijadikan sebagai mata uang, dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai. Karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian, emas perhiasan telah keluar dari illah uang emas dinar, yaitu samaniyah, yaitu mata uang tadi. Maka emas perhiasan tak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan uang emas dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan emas dan perak dalam bentuk perhiasan yang ada unsur buatan manusia tidak disyaratkan menjualnya dengan yang sejenis. Maksudnya ada unsur buatan manusia itu ya sudah diukir, sudah jadikan perhiasan, entah itu cincin, kalung, anting-anting dan lain sebagainya. Maka itu sudah bukan mata uang lagi. Jual beli boleh dilakukan dengan tunai atau tidak tunai selama perhiasan emas dan perak tersebut tidak dimaksudkan sebagai thaman, sebagai uang, sebagai mata uang. Dan murid beliau yaitu Ibnu Qayyim memperkuat pendapat tersebut dengan memberikan argumen bahwa perhiasan emas dan perak telah keluar dari fungsi emas dinar dan perak dirham sebagai alat tukar menjadi barang dagangan biasa. Itu dalil DSN. Lalu di sini dijelaskan tanggapannya. Sudah banyak tanggapannya. Dalam ilmu usul fikih, cara DSN mengambil dalil dinamakan dengan takhrij, yaitu menganalogikan bolehnya merubah emas dengan pendapat yang bolehkan menjual perhiasan emas dengan emas secara tidak tunai. Agar hukum yang ditakhrij dianalogikan menjadi kuat, maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukharraj minhu, yaitu dalam hal ini bolehnya menjual perhiasan emas dengan uang emas dengan cara tidak tunai, haruslah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Tapi yang pendapat yang digunakan oleh DSN tadi merujuk kepada pendapat Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, itu bukanlah pendapat yang kuat, bahkan itu menyelisihi ijma' para ulama. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hubairah yang wafat 560 Hijriah. Artinya beliau lahir sebelum Ibnu Taimiyah. Artinya sebelum Ibnu Taimiyah itu lahir, sudah ada ijma' para ulama bahwasanya emas itu meskipun berbentuk perhiasan itu masih hukumnya seperti emas mata uang. Dan emas apapun bentuknya itu menjadi illah, menjadi komoditi ribawi itu karena bentuk aslinya, yaitu karena emasnya.
entah itu berbentuk perhiasan, entah itu bentuk mata uang, selama emas dan perak itu menjadi komoditi ribawi, dan itu sudah banyak dinukilkan oleh para ulama kan ijma'nya tadi. Oleh karena itu pendapat ini terlalu lemah sehingga Majma' al-Fiqh al-Islami, yaitu divisi fikih Oki, tidak menganggap pendapat ini, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah tadi. Kemudian yang kedua, tanggapan atas dalil tadi, setelah mengetahui bahwasanya pendapat tadi adalah yang syadz itu yang nyeleneh, tidak populer karena jelas-jelas bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma', itu tidak bisa diambil. Maka mengkhususkan larangan hanya untuk emas sebagai mata uang termasuk mentakyid dengan tanpa dalil. Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai alat tukar tidak dapat dibenarkan, karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen dan tulisan. Karena kan tadi dalam dalil yang lainnya yang digunakan oleh orang yang membolehkan, selama itu ada unsur pembuatan manusia maka sudah tidak masuk dalam komoditi ribawi. Yang masuk dalam komoditi ribawi yang bukan buatan manusia, ada unsur pembuatannya lagi. Ya, tapi ya faktanya dinar ataupun dirham itu pun masih ada ukiran manusia. Itu juga menunjukkan tidak tepatnya pendapat tadi. Dan juga kemudian dalil illah riba emas ada thamaniyah sebagai mata uang. Dan bila ilat ini hilang dari emas, karena sekarang emas bukan lagi sebagai alat tukar, telah diganti dengan uang kartal, maka emas dianggap sama dengan barang lainnya, boleh ditukar dengan uang kartal dengan cara tidak tunai. Maka ini sangatlah lemah dari tinjauan kaidah usul fikih, karena persyaratan keabsahan sebuah illah mustambatah, bahwa ilah tersebut tidak boleh menafikan ilah aslinya. Karena ilah mustambatah, ilah yang di istimbat, yang disimpulkan oleh para ulama, itu tidak boleh keluar, tidak boleh menafikan ilat asalnya. Ya, ilat asal dari dirham dan juga dinar, yaitu zat asalnya. Maka ilat samaniyah yang sifatnya istihad, para ulama tidak boleh menafikan ilat emas yang dijelaskan Nabi secara tekstual. Kan ketika para ulama mengatakan ilah dari emas dan perak itu karena mata uang, itu kan karena istihad, bukan nas yang soreh. Sedangkan nas yang sorehnya itu ya berbentuk emas dan perak, sehingga tidak boleh ilah yang bersumber dari istihad yang mengatakan ini adalah mata uang itu kemudian menafikan ilah aslinya, yaitu emas wujud aslinya apapun bentuknya. Maka ini tidak bisa, yaitu suatu hukum yang berasal dari ijtihad itu mengalahkan hukum yang asalnya. Kemudian yang keempat, yang D, andai pendapat Ibnu Taimiyah kita anggap sebagai pendapat yang kuat, seandainya pendapat tersebut bisa diambil, tetap juga tidak dapat dibenarkan menaruh hukum boleh menukar uang kartal dengan emas seperti yang dipraktekkan oleh bank syariah. Karena Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak. Tidak membolehkan secara mutlak. Beliau mengikatkan selama emas tidak dimaksudkan sebagai thamaniyah. Jadi kalau Ibnu Taimiyah tidak membolehkan secara mutlak. Artinya secara mutlak kalau emas itu sudah berbentuk perhiasan saja, maka itu yang diperbolehkan. Tapi kalau emas dalam bentuk yang lainnya masih batangan, maka itu juga tidak diperbolehkan. Karena emas yang berbentuk batangan atau logam mulia itu masih masuknya ke dalam emas
yaitu hukum asalnya sebagai mata uang, karena itu bisa sebagai investasi. Dan juga tanggapan yang lainnya, fatwa DSN membolehkan jual beli emas tidak tunai membuka celah menghalalkan riba jahiliyah. Dan juga fatwa DSN yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai bertentangan dengan panduan perbankan syariah internasional yang dibuat oleh AOIV yang menyatakan dalam bab al-murabbah lil amir bisyira' yang berbunyi la yajuzu ijra'ul murabbah al-muajjalah fi dhahabi awil fiddah awil umlat. Jual beli murabbah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak dan mata uang. Jadi itu juga bertentangan dengan fatwa ulama internasional, sehingga murabbah emas ini juga diharapkan fatwanya direvisi oleh DSN MUI kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam juga kaitan bentuk transaksi ini dilarang juga transaksi itu falas atau valuta asing apabila di sana juga ada jeda waktu. Dan ini fatwa DSN-nya juga memperbolehkan, karena untuk jeda waktu anggapan tunai kalau transaksi valuta asing antara rupiah dengan dolar dan jumlah yang banyak, maka dianggap tunainya adalah 2 hari. Selama masih dalam rentan waktu 2 hari kerja, maka itu masih dianggap sebagai tunai. Dan ini juga bertentangan dengan fatwa-fatwa para ulama internasional. Karena kalau kita membeli dolar dalam jumlah yang banyak, ketika kita mentransfer rupiah, maka untuk bisa mendapatkan dolar tadi ya biasanya normalnya sekitar sehari atau 2 hari, atau bahkan bisa lebih. Nah, itu tetap secara syar'i dikatakan tidak yadan biyadin, tidak tunai. Meskipun tadi DSN masih menganggapnya itu sebagai transaksi tunai. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kita pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau beli makanan dengan GoPay untuk ambil cashback atau beli ongkir, kalau beli makanan dengan GoPay, ShopeePay dan lain sebagainya, lalu mendapatkan cashback, free ongkir dan lain sebagainya, yaitu semuanya ya tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu akadnya apa. Ya, ini terjadi perbedaan juga antara asatidzah di Indonesia, ya khususnya ketika kita top up uang mengisi saldo di GoPay, ShopeePay dan PayPay yang lainnya, itu kita naruh uang itu untuk apa atau statusnya itu apa. Bagi yang berpendapat bahwasanya statusnya adalah uang titipan, lalu kemudian kita menggunakan uang titipannya tadi untuk beli barang, entah itu makanan ataupun yang lainnya, lalu mendapatkan cashback, free ongkir dan fasilitas-fasilitas yang lainnya, maka itu dikatakan boleh, karena menganggap itu adalah titipan. Tapi kalau menganggap bahwasanya uang yang kita taruh di GoPay itu adalah hakikatnya adalah pinjaman, ya meskipun dua pendapat pun nggak ada yang mengatakan ketika kita ngisi saldo saya titip uang, saya minjamkan uang, nggak ada. Tapi kita melihat dari hakikatnya. Pendapat yang kedua tadi, uang yang ditaruh di saldo tersebut adalah uang pinjaman, karena pada hakikatnya kita meminjamkan uang pada perusahaan fintechnya. Kita taruh dengan meminjamkan, sehingga ketika kita meminjamkan uang lalu kita mengambil fasilitas, mengambil kemudahan atau mengambil bonus, maka itu termasuk riba. Karena kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap
pinjaman yang ada unsur manfaatnya, manfaat tambahan bagi orang yang meminjamkan, maka itu adalah riba. Lalu mana yang lebih tepat atau yang lebih mendekati kebenaran dari pendapat tersebut? Maka kita juga harus mengetahui ya konsekuensi dari kedua akad tadi. Kalau itu dikatakan uang titipan, kalau itu dikatakan uang pinjaman, apa konsekuensinya? Kalau itu dikatakan uang titipan, berarti itu adalah uang pembeli. Itu kalau titipan. Sehingga kalaupun ada resiko entah sistemnya yang rusak misalkan, atau ada orang yang membobol, ngehack misalkan, atau sebab-sebab yang lainnya, sedangkan kita belum sempat untuk memanfaatkan, maka pembeli harus siap menanggung resiko, meskipun itu keteledoran atau kesalahan dari pihak fintechnya. Nah, itu kalau konsekuensinya titipan. Tapi kalau sebuah pinjaman, karena orang pinjam, maka yang meminjamkan nggak mau tahu itu sebabnya karena keteledoran ataupun karena tidak, maka uangnya itu harus kembali normal. Saya meminjamkan sekian, pokoknya baliknya sekian, saya nggak mau tahu. Dan kalau pinjaman maka boleh digunakan oleh orang yang meminjam. Tapi kalau titipan nggak boleh. Saya titip uang, saya titip barang, maka yang dititipi nggak boleh menggunakannya. Nah, uang itu kira-kira dimanfaatkan apa tidak? Meskipun itu disimpan ya, akan tapi regulasi yang ada, uang tersebut itu larinya pun harus ke BI ujung-ujungnya. Harus didepositkan, dititipkan sana, dan itu pun mereka juga pasti akan mendapatkan bunga. Loh, masa Ustaz yang nitip transfernya cuma ngisi saldo 1 menit langsung saya tarik, masa sampai ke BI dan lain sebagainya, apakah bisa dimanfaatkan? Ya tetap masih bisa. Dan itu berarti hukumnya lebih pada kita meminjamkan uang tadi karena itu dimanfaatkan. Karena toh ketika masuk ke BI bukan pakai nama kita, tapi nama perusahaan fintechnya tadi. Itu menunjukkan bahwa uang tersebut lebih mendekati kepada pinjaman. Karena itu sebuah pinjaman, kita meminjamkan uang, tidak ubahnya kita meminjamkan uang kepada bank ketika kita menabung, maka kita tidak boleh mendapatkan manfaat bonus, entah diskon, entah cashback, entah free ongkir. Nah, maka itu tidak dibolehkan. Tapi pada asalnya menggunakan GoPay ya boleh-boleh saja kalau tidak ada fasilitas tadi, seperti kalau kita nabung uang di bank. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau misalnya orang ini yang pakai GoPay tadi, terus dia menjual ke konsumen kedua dengan harga lebih rendah dari offline, tetapi tunai, konsumen kedua bayar tunai, apa hukumnya di konsumen kedua? Maksudnya pertama penjualnya menjual, ya konsumen pertama tadi beli makanan pakai GoPay untuk dapat cashback, kemudian dijual lagi ke konsumen kedua dengan harga di bawah offline, tapi konsumen kedua ini belinya cash. Hukumnya di konsumen kedua gimana? Ya pada asalnya kalau dia nggak tahu ya nggak masalah. Kalau tahu sistemnya pakai GoPay tapi cash dia beli. Yang pertama, kalau memang itu antara pembeli satu ke pembeli dua, itu tidak ada kaitannya dengan secara langsung antara pembeli satu kepada penjual makanannya, ya pada dasarnya nggak masalah. Itu urusan dia. Entah kamu dapatnya dari mana, yang penting saya belinya dari kamu itu dengan cara seperti ini. Tapi kalau memang saya pengen beli kepada kamu tadi, kepada pembeli yang pertama tadi dengan cara cash, tapi saya belum punya barang, saya belikan dulu ya. Kalau dia belinya itu khusus untuk pembeli kedua, maka tidak boleh, karena dia melakukan satu yang haram tadi untuk si pembeli yang kedua. Tapi kalau misalkan dia itu yang menjual secara umum kepada siapa saja, contoh misalkan ada perusahaan ini modalnya dari bank, jelas itu yang haram. Kita pengen beli, apakah boleh? Boleh-boleh saja, selama kita belinya dengan cara halal. Tapi kalau ada orang menjual, saya pengen beli barang, ya sudah, saya belum punya barangnya, saya tak pinjam uang dulu ke bank untuk beli, nanti kalau barang sudah ada saya jual kepada kamu. Nah, ini nggak boleh.
Kalau dia yang pembeli pertama tadi tujuan kulaannya itu untuk pembeli yang kedua, maka pembeli kedua itu nggak boleh beli dari yang pertama tadi. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Insyaallah kita cukupkan sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.